Perkenalkan, nama saya Ricky Kristianto dan dalam kesempatan ini saya mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan terkait paper kami yang berjudul Performance Analysis of Supervector Machine for Diabetes Disease Detection. Seperti yang kita ketahui, diabetes adalah gangguan yang mempengaruhi cara tubuh memproses glukosa yang menjadi sumber energi tubuh kita. Di mana gejala diabetes itu sering sulit untuk dideteksi sehingga diagnosis sering terlambat. Dan di mana berdasarkan data sampel registration survey tahun 2012, diabetes itu adalah salah satu penyebab utama kematian di Indonesia. Teknologi berbasis data seperti algoritma pembelajaran mesin, yaitu dikenal sebagai machine learning, dapat membantu untuk mempercepat diagnosis dan memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi pasien. Salah satu algoritma yang digunakan adalah Super Vector Machine atau SVM, di mana algoritma tersebut akan digunakan dalam penelitian ini dikarenakan kemampuannya dalam menganalisis jumlah besar data dengan andal dan meningkatkan margin antara titik data dengan mengoptimalkan hyperlink dalam ruang berdimensi tinggi atau banyak feature. Di mana dengan menggunakan kernel, SVM itu menentukan parameter dan menghasilkan nilai akurasi klasifikasi maksimum. Berikut adalah beberapa paper terkait yang kami temukan dalam melakukan penelitian ini. Di antaranya adalah Performance Comparison of Kernel of Supervector Machine Algorithm for Diabetes Mellitus Classification dan Prediction of Hepatocellular Carcinoma Risk in Patients with Type 2 Diabetes using Supervised Machine Learning Classification Model. Pada tahap ini, metodologi dibagi menjadi beberapa step sesuai dengan gambar flowchart yang ditayangkan. Yang pertama adalah data collecting. Pada tahap ini, dataset dipersiapkan dan akan digunakan untuk training algoritma. Pada penelitian ini, kami menggunakan dua dataset dari Source Kaggle yang berjudul Diabetes Prediction Dataset yang memiliki 9 features dan Diabetes Health Indicator Dataset yang memiliki 22 features. Yang selanjutnya ada proses data pre-processing. Pada tahap ini, data-data akan dianalisis, dibersihkan, dan formatnya disesuaikan dengan algoritma yang akan digunakan. Nah, periode pre-processing ini meliputi 6 tahap, yaitu removing outlier, label encoder, standard scaler, select keybase, F-classif, and near miss. Setelah melalui tahap pre-processing, maka selanjutnya data akan dilakukan tahap data splitting. Pada proses ini, baik kedua dataset akan dibagi menjadi dua kategori, training data dan testing data, dengan rasio 80% untuk training dan 20% untuk testing. Nah, data training itu akan digunakan untuk melatih algoritma model, sedangkan data testing itu akan digunakan untuk menilai kinerja model yang dikembangkan menggunakan data dari data training. Nah, selanjutnya itu adalah tahap modeling. Nah, dalam pemodelan, data yang dipilih akan diproses untuk memperoleh informasi menggunakan algoritma SVM. Nah, selanjutnya yang terakhir itu evaluation. Nah, pada tahap ini, evaluation bertujuan untuk mengevaluasi hasil akurasi dari setiap panel pada masing-masing dataset dan hasil prediksinya. Nah, berdasarkan dua gambar tabel tersebut, kita dapat melihat bahwa akurasi kernel RPF unggul untuk kedua dataset. Kernel ini mencapai akurasi yang mengesankan sebesar 97% untuk dataset pertama dan 87% untuk dataset kedua. Sebaliknya, kernel sigmoid menghasilkan akurasi yang jauh lebih rendah untuk kedua dataset dengan tingkat akurasi masing-masing 53% untuk dataset pertama dan 70% untuk dataset kedua. Nah, perbedaan akurasi yang dihasilkan oleh kedua dataset ini sangat signifikan meskipun penggunaan kernel itu sama. Nah, perbedaan itu dapat diakibatkan oleh berbagai faktor. Salah satunya itu seperti jumlah fitur yang berbeda dan metode pre-processing atau pre-processing yang diterapkan pada setiap dataset. Berdasarkan dua gambar tersebut, kita juga dapat melihat hubungan antara fitur diabetes dengan fitur lainnya pada kedua dataset. Di mana pada dataset pertama jelas terlihat bahwa smoking history itu memiliki nilai korelasi negatif dengan fitur diabetes, yang berarti ketika nilai variabel smoking history itu meningkat, dalam tanda kutip minusnya tambah besar, maka kemungkinan diabetes itu menurun. Sementara gender, age, hypertension, heart disease, BMI, HbA1c level, dan glucose level memiliki nilai korelasi positif dengan diabetes, yang berarti ketika nilai variabel tersebut meningkat, maka kemungkinan diabetes itu naik. Nah, sementara itu pada dataset kedua, untuk fitur physical activity, fruit, veggies, heavy alcohol consumption, education, dan income memiliki nilai korelasi negatif dengan diabetes. Sedangkan high BP, high cholesterol check,
BMI, smoker, stroke, heart disease or attack, any healthcare, no job cost, gain health, mental health, physical health, difficult work, and age. Nilai kolerasinya itu positif dengan diabetes. Dari pembahasan di atas, kita tahu bahwa diabetes dapat menjadi penyebab penurunan harapan hidup dan kualitas hidup. Dan memproyeksi gangguan kronis ini lebih awal dapat mengurangi resiko dan komplikasi dari banyak penyakit dalam jangka panjang. Dalam penelitian ini, pemanfaatan berbagai kernel SVM itu telah diusulkan untuk menentukan kernel terbaik yang dapat digunakan. Selain itu, ditentukan juga fitur-fitur yang mempengaruhi akurasi model SVM itu dalam memprediksi diabetes, di mana dengan membandingkan dua dataset. Nah, dalam perbandingan tersebut, hasil yang ditemukan adalah bahwa kernel RBF itu menghasilkan performa terbaik untuk kedua dataset dengan akurasi 97% untuk dataset pertama dan 87% untuk dataset kedua di antara kernel lainnya. Di mana berdasarkan hasil korelasi matriksnya, fitur seperti smoking history, physical activity, fruits, veggies, heavy alcohol consumption, education, dan income itu tidak memiliki peran signifikan dalam penyembuhan diabetes. Sedangkan fitur lainnya selain yang di atas tadi seperti gender, age, hypertension, heart disease, BMI, ABH1C level, blood glucose level, high BP, high cholesterol check, BMI, smoker, stroke, any healthcare, no job cost, gain health, mental health, physical health, dan difficult to walk memiliki peran signifikan dalam menyebabkan diabetes. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.